Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang. Kenapa ada 2 selamat ini? Karena ternyata kita berada di 2 negara, karena, malam hari ini, siang hari ini spesial, yaitu kita datangkan jauh-jauh ya dari UK, yaitu Teh Feni, masyaallah ya. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya, teman ngobrol? Mudah-mudahan dalam sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan bahagia ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena di Indonesia sekarang lagi pergantian musim sepertinya, jadi banyak yang tumbang nih, khususnya yang di Tasik banyak banget yang lagi pada sakit. Semoga teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan, tetap juga apa ya, tetap juga bahagia gitu. Karena salah satu obatnya mungkin itu adalah kebahagiaan. Nah, di malam hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat di kehidupan kita kelak. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Udah gak sabar sebenarnya karena di judulnya itu udah sangat menarik ya. Apa itu? Siapa yang tahu judulnya apa? Judulnya adalah Kenali Karakter Biar Nggak Baper. Nah, siapa nih di sini yang suka baper? Termasuk saya sepertinya yang suka baper. Mungkin karena kita kurang bisa mengenal karakter kita, akhirnya kita ke bawah-bawah suasana mungkin ya kayak gitu. Tapi di sini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menggali, mengenali apa itu karakter, apakah sama dengan watak, apakah juga itu sesuatu yang terberi ataupun atau misal itu adalah sesuatu yang kita bisa usahakan gitu. Oke deh, tidak berlama-lama. Mari kita panggilkan saja TV. Aduh, mohon maaf karena malam hari ini aku tidak menyiapkan pantun. Gak apa-apa, nggak pakai pantun hari ini. Eh, Mau aku tetap, pantun, aduh maafkan. tetap perlu pakai. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Ngobrol kita malam ini yang udah kenal, udah biasa ya dengan kita tim dapurnya Meta Jabar. Iya, biasa hari ini saya yang mengisi ngobrol kita kali ini. Dan kita awali dengan bismillah. Sebelumnya saya nanti share untuk presentasinya, tapi saya off cam ya biar fokus ke presentasinya. Soalnya mukanya nanti mengganggu. Ya, jadi hari ini kita ngebahas tentang mengenali karakter. Gimana sih kita bisa mengenali karakter diri kita gitu? Apa sih penandanya, ciri-cirinya apa sih kalau misalnya orang yang tipe seperti ini, apa nih karakternya, gimana cara approach-nya. Jadi kita sebenarnya hari ini adalah sesi pertama dari rangkaian 4 sesi yang akan kita bahas setiap minggunya. Jadi untuk sesi hari ini itu bagaimana mengenal karakter. Nanti sesi kedua ada bahasa kasih dan komunikasi efektif. Lalu yang ketiga ada tips dan trik bagaimana berinteraksi dengan berbagai tipe karakter. Dan sesi terakhir nanti adalah pengembangan diri dan meningkatkan interaksi secara sosial. Jadi 4 sesi ini kita pisah per minggunya. Jadi minggu ini khusus di dasar-dasar tentang pengenalan karakter sendiri. Biar kita tahu nih tipe-tipe karakter tuh kayak apa, terus cara mengenalinya bagaimana. Nanti selanjutnya baru kita akan ke sesi yang selanjutnya seperti itu. Oke, Saya sebentar dulu Teh Feni. Sebentar dulu hmm, Teh Feni. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru bergabung, mungkin baru tahu apa itu kegiatan apa sih kita setiap hari Jumat itu. Nah, kita ada kegiatan ngopas, ngobrol parenting asik. Jadi setiap hari Jumat di pekan kedua, biasanya 2 pekan sekali kita akan melakukan Zoom Meet dan itu gratis. Nah, masih gratis ya. Jadi ajak sebanyak-banyaknya. Dan di sesi ini tadi kata Teh Feni, kita akan ngebahas banyak tentang mengenal diri. Oke, silakan Teh Feni ini. Aduh, keren banget nih karena ya, ini emang spesialis banget nih. spesialis spesialis Gitu. penyakit dalam.
Penyakit dalam diri maksudnya. Dalam diri, Punya. iya, iya, iya. Boleh Ya, lah, boleh. baik. Silakan Teh Saya Feni. coba share screen-nya ya. Saya stop dulu videonya. Share screen sebentar. Hmm. Oke, kelihatan nggak ya? Sebentar ya. Mana lah? Lah, mouse-nya malah menghilang. Dan kamu pun menghilang kemana kamu? Dah, sebentar. Oke. Sambil menunggu Baik. Teh Feni nih, kira-kira teman-teman nih, teman-teman ini dari mana aja ya? Boleh deh nanti Sebentar. komen di kolom chat ya, karena sepertinya saya banyak melihat nama-nama yang baru. Kalian sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan Teh. Cuma agak Siap. kurang apa ya, kurang presisi Hmm. mungkin ya. Oke, baik. Kenali karakter biar tidak baper. Baik, jadi kali ini kita mengenali karakter dengan menggunakan teori psikologi. Sebenarnya untuk teori psikologi sendiri mengenali karakter itu banyak sekali Teh Yayan. Ada sekitar 10 lebih teori psikologi untuk cara mengenal karakter manusia. Dan yang mungkin sering terdengar di Indonesia itu 4 tipe humoral, Hippocrates dan Galen yang biasanya dibahas sama Dr. Aisyah Dahlan. Yang teori sanguin, melankolis, ya kan, koleris dan plekmatis itu mungkin sering didengar dan biasa didengar di Indonesia karena Dr. Aisyah Dahlan selalu pakai yang teori ini. Ada juga teori ciri kepribadian atau Big Five yang akan saya bahas. Terus ada teori psikodinamika yang mungkin dari psikologi ada Sigmund Freud, banyak lagi, banyak pokoknya kalau untuk teori dari mengenali karakter orang. Jadi untuk yang ini saya pilih Big Five karena Big Five ini spektrumnya lebih luas. Jadi benar-benar melalui ciri-ciri dari karakter itu sendiri. Eh, baik, kalau sudah kelihatan, lanjut. Pengenalan karakter. Mengenali karakter seseorang adalah langkah awal kita untuk membangun interaksi yang lebih efektif dan menghindari baper. Jadi kalau kita kenal sama orang, tahu karakternya, oh si ini sensitif nih, jadi sebaiknya kita hindari hal-hal yang misalnya cepat menyinggung dia gitu. Jadi agar interaksi sosial kita lebih baik seperti itu. Jadi tujuan kita mengenali karakter adalah untuk bisa mencapai harmonisasi dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain. Lalu sebentar ini menghalangi. Oke. Dasar psikologi karakter. Karakter dan kepribadian adalah landasan dari bagaimana kita berinteraksi dan memahami diri kita serta orang lain. Ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi dalam mengenali diri dan lingkungan sekitar kita. Apa sih itu karakter dan apa itu kepribadian? Sebentar ya. Ini kalau untuk karakter sendiri, mungkin orang berpikirnya eh, antara karakter dan kepribadian itu hampir sama. Sementara kalau untuk karakter itu adalah kumpulan sifat yang menggambarkan perilaku seseorang yang konsisten dalam berbagai sesuatu. Sedangkan kepribadian itu lebih secara psikologis, struktur psikologis yang lebih dalam, yang termasuk di dalamnya adalah ada motivasi, emosi, dan sikap yang membuat kita melakukan sesuatu seperti itu. Jadi meskipun secara luas selalu digunakan secara bergantian, tapi karakter itu dia fokusnya lebih kepada nilai dan etika si individu. Sedangkan kepribadian lebih luas lagi, termasuk aspek-aspek psikologis seperti itu. Jadi kalau di Indo bahasanya watak ya, kalau watak itu dia lebih ke ada psikologis, ada genetik, sementara karakter itu yang dimunculkan karena sesuatu. Misalnya kalau di sekolah harus datang setiap hari pukul 5. Nah, menjadi karakter kita adalah menjadi orang yang mengikuti
aturan tersebut. Jadi kita orang yang patuh terhadap aturan, itu menjadi satu karakter buat kita. Tapi kepribadian atau watak itu hal yang dilandasi secara psikologis dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi di dalamnya, seperti itu. Kembali ke mana? Kembali ke laptop, mana saya tadi? Novel sharingnya kehilangan. Mana ini? Sebentar ya. Ada masalah di saya punya komputer. Oke. Mohon maaf lah. Nah, untuk pengaruh apa aja yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang? Itu ada pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau apa yang kita lihat sehari-hari, lingkungan, teman, keluarga, budaya, dan genetik yang diturunkan oleh orang tua, dan kombinasi antara karakter dan kepribadian itu yang menjadikan manusia individu secara utuh jadi satu, dan itu yang berinteraksi terhadap situasi dan lingkungan. Jadi karakter dan kepribadian itu dua hal yang berbeda, tapi nyatu secara utuh menjadikan diri kita sebagai satu individu. Seperti itu. Mungkin udah mulai kelihatan ya bedanya apa watak dengan karakter. Nah, kalau kita kan selama ini udah emang wataknya, udah karakternya kayak gitu, tapi sebenarnya yang mana yang dipengaruhi oleh apa seperti itu. Nah, teori yang saya ambil di sini adalah teori Big Five Personality Traits atau ciri-ciri ada 5 ciri dari personality yang bisa kita lihat. Di sini ada kesadaran, ekstraversi, keterbukaan, kebaikan, dan neurotisisme. Teori ini membantu kita dalam mengenali sifat-sifat individu dan memprediksi perilaku mereka dalam berbagai situasi. Teh, kalau ini kelihatannya yang screen presentasi kan, Teh? Maaf, Teh Yayan. Kelihatan sih Teh, kelihatan. Cuman itu aja kan, nggak ada, soalnya kayaknya screen saya ada bermasalah, tapi nggak ada kelihatan yang lain kan, kayak WhatsApp keluar nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Aman, aman, Oke, aman. oh, baik, terima kasih. Nah, pengaruh genetika dan lingkungan itu perannya sangat besar dalam menentukan aspek temperamen, watak, dan respon emosional kita terhadap orang lain. Sementara lingkungan seperti pengalaman hidup, budaya, pendidikan, itu juga mempengaruhi bagaimana karakter kita akan berkembang. Misalnya, kalau budaya itu lebih ke kayak, oh, orang Batak biasanya lebih keras suaranya gitu. Itu lebih ke bukan karakter jadinya, itu kepribadian karena dipengaruhi oleh bentuk sosial budayanya, seperti itu. Nah, teori Big Five ini sendiri, ciri-cirinya yang pertama disebutkan adalah openness. Kalau ini kebuka lagi mesin, oke lanjut ya. Nah, teknik mengenai karakter, teknik efektif, lanjut. Nah, mungkin ini dia udah sebentar. Saya kita balik ke situ ya. Kita ke teori Big Five dulu. Oke, teori Big Five-nya nggak dibahas. Oke. Maafkan saya, teman-teman. Oke. Teknik mengenali karakter. Bagaimana sih kita bisa mengenali karakter orang lain? Mengenali karakter seseorang dapat dilakukan dengan berbagai teknik yang bisa efektif. Teknik ini bisa melibatkan observasi, analisis, bagaimana mereka berkomunikasi, pengamatan terhadap reaksi mereka saat mereka di bawah tekanan atau pada saat mereka stres. Misalnya, observasi itu bagaimana kita mengamati seseorang, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya secara sosial atau profesional. Misalnya nih, orang yang sering menjadi pusat perhatian, mungkin dikaitkan dengan Big Five tadi, mereka punya skor yang tinggi dalam ekstraversinya. Dan bagaimana reaksi mereka dalam situasi tertentu, kita bisa amati juga. Misalnya orang dalam menangani stres atau konflik bisa memberikan indikasi bagaimana tingkat neurotisisme mereka terhadap stres tersebut. Jadi 5 traits yang ada di dalam Big Five itu openness. Openness itu adalah inovatif. Biasanya orang-orang yang tinggi dalam trait ini seringkali punya ide-ide baru, sering mencoba hal-hal yang baru, menikmati pengalaman yang banyak, yang
bermacam-macam. Sementara orang yang trade-nya rendah itu biasanya konservatif, lebih cenderung suka hal-hal yang sudah pasti gitu, nggak mau perubahan, nggak mau yang udah begini aja udah nyaman dengan apa yang dia udah kenal, udah yang dia ketahui seperti itu, udah nyaman di situ aja gitu. Nah itu jadi kalau traits ini mana skornya yang lebih tinggi di dalam traits Big Five personality ini tidak ada yang namanya baik atau buruk, tapi kecenderungan mana yang lebih tinggi, kecenderungan mana yang lebih rendah itu yang akan menentukan karakter seseorang. Jadi misalnya kalau openness-nya dia rendah, dia orangnya nggak terbuka, rendah openness-nya. Apakah dia orang jahat? Enggak. Apakah dia buruk? Enggak. Cuman beda aja dengan orang yang terbuka, lebih terbuka. Idenya lebih terbuka, dirinya itu cuma jadinya akan berbeda aja. Jadi mengenali traits ini bukan mencari siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk, tapi mengenali kemana kecenderungannya seperti itu. Kalau orang yang punya traits openness lebih tinggi, biasanya suka memilih pekerjaan yang mempunyai kreativitas banyak seperti itu. Enggak yang monoton kerjaannya. Terus lebih suka berpartisipasi dalam kegiatan dengan orang ramai, suka baca buku, seperti itu. Jadi traits-nya ini menentukan kemana kecenderungan dia. Lalu lanjut, observasi. Amati perilaku dan kebiasaan seseorang itu bisa memberikan petunjuk yang jelas tentang karakter mereka. Nah, contohnya tadi yang seperti saya sampaikan, individu yang konsisten dalam rutinitas cenderung memiliki karakter yang terencana dan teratur. Seperti itu. Cara berkomunikasi orang juga bisa menjadi salah satu indikasi bagaimana kita menentukan karakter seseorang. Jadi perhatikan gaya bicaranya, nada suaranya, cara mereka mengekspresikan diri. Kita bisa tahu apakah mereka introvert atau ekstrovert. Seperti itu. Tanggapan terhadap tekanan, reaksi seseorang terhadap stres, bagaimana mereka bereaksi, ini lebih ke big trait yang nomor 5. Big trait nomor 5 itu adalah neuroticisme. Nah, ini cenderung orangnya suka cemas. Kalau misalnya dia menghadapi suatu stres atau tekanan, suka cepat khawatir, misalnya ada deadline yang harus dikejar, suka jadi cemas. Kalau udah cemas, jadinya makin panik kayak gitu. Tapi ada orang yang emosinya stabil, yang neuroticisme-nya itu tinggi, stabil kadang bisa sampai ke cuek gitu, reaktif, dari kurang reaktif terhadap stres kayak gitu. Jadi dengan 3 cara ini kita bisa melihat tipe orang tuh seperti apa sebenarnya gitu. Karakteristik tipe karakter. Ada introvert dan ekstrovert. Introvert itu cenderung lebih energik saat sendiri dan lebih merenung dalam suasana senang. Sedangkan ekstrovert di sisi lain lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan mendapatkan energi dari keramaian. Jadi dia tuh lebih bahagia kalau orang rame gitu, lebih senang, lagi lebih happy. Nah, untuk orang introvert sendiri, mereka justru lebih bersemangat kalau sendiri. Jadi motivasinya keluar, semangat dirinya keluar. Dan biasanya akan benar-benar energi mereka terkuras habis kalau mereka harus berinteraksi dengan orang. Lama ngobrol, lama cerita, itu mereka lebih capek. Dan recharge energinya juga perlu waktu buat mereka. Ada tipe orang pemikir dan perasa. Pemikir itu biasanya menganalisis informasi dengan logika, pakai rasional, ada data. Jadi nggak semerta-merta dengan perasaan. Kalau yang perasa itu tadi, dia mengandalkan emosi dan intuisi. Jadi memahami dua orang ini sangat penting. Jadi kita tahu bagaimana cara komunikasi yang efektif dalam dalam situasi bersama atau seperti kelompok, seperti itu. Jadi ini bukan berarti si pemikir lebih baik daripada si perasa, dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Kalau kita kenal dan tahu cara mengeluarkan kemampuan mereka, dua-duanya juga akan bermanfaat. Penganut rutinitas dan pencari varian. Penganut rutinitas ini maksudnya orang yang selalu mengikuti jadwal, rutin sehari-harinya nggak bisa diganggu. Kalau orang yang pencari varian itu biasanya suka aja ngotak-ngatik gitu loh, pengalaman baru, semuanya mau dicoba, semuanya mau dikerjakan. Tapi kalau orang yang rutinitas, udah rutinnya itu udah jelas seperti itu aja, kayak gitu. Nah, sudah selesai ini sampai di sini nggak panjang karena
karena ini teori psikologi ya kalau dijelaskan juga bakal banyak banget. Cuman eh kalau mau sebentar ada area yang saya cek. Ya, jadi akan lebih banyak sesi tanya jawab dan sesi curhat sepertinya ya, karena ini emang Betul. menggelitik diri untuk bisa curhat ini teh. Ini ada satu lagi tapi ini ada nggak saya bagikan hari ini cuman mau menunjukkan tentang teori Big Five-nya tadi. Ada nggak sih di sini? Ya. Jadi teori Big Five Ocean itu ada 5 dimensi utama kepribadian yang dibahas: keterbukaan terhadap pengalaman baru, kedisiplinan, ekstraversi, kesepakatan, dan neurotisisme yang saya bahas tadi. Nah, ini nggak ada lagi. Udah stop share berarti. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Videonya dimunculkan Ada kembali. lah, masa enggak? Videonya dimunculkan kembali. Mari kita hangatkan suasana di Wah, karena Mbak Feni baik. sudah kedinginan ya. Iya, Peluk sama sebelumnya pertanyaan. apa Harus dipeluk sama pertanyaan biar anget. masih penasaran Iya. pertanyaan betul sekali. Iya sebentar, aku mau ngenotis dulu ada temen aku nih sama nih dari UK juga. Oh Hai iya, Ayu, iya Masya ada. Allah. Aku Iya. itu ikutan yuk gitu, biar nanti bisa Ngopi, ketemu ngopi bareng. nanti sama Feni. Oke, oke, oke. Teman-teman sepertinya udah pada nggak sabar ya mau tanya jawab ini. Hmm, adakah yang sudah bertanya? Nah, kita itu dulu. Teh bener gak sih kalau cowok lebih ke pemikir, kalau cewek ke perasa? Wis, apakah Eh, betul? apakah Wis, betul? Secara teorinya kan karena laki-laki itu lebih logikanya ya dari brain struktur brainnya itu memang laki-laki itu lebih pemikir dan perempuan itu lebih perasa, itu bisa jadi. Tapi tergantung lagi kembali tadi seperti yang disampaikan bahwasannya faktor itu banyak yang mempengaruhi. Secara garis besarnya, secara umum bisa dikatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya banyak juga perempuan yang pemikir gitu. Nggak semua perempuan juga yang perasa. Kalau kayak saya justru perasaannya kurang. udah kelihatan, Saya udah kurang. kelihatan. Jadi Aku nggak semuanya. jadi apa-apa dipikirin gitu kan? Iya, iya. Kalau saya orangnya lebih, kalau dulu mama bilang gila. Jadi suka jarang apa ya, maksudnya lebih mungkin karena makanya tadi lingkungan yang mempengaruhi karakter seseorang itu bukan cuman sekedar genetiknya, tapi juga lingkungannya. Saya dari kecil suka suka mainnya sama cowok, temen saya cowok semua. Saya nggak suka ngegosip, saya males banget gosip. Saya nggak suka drama, males banget drama. Jadi makanya ada lingkungan tadi. Jadi dan saya tuh kita sekeluarga itu anak cewek semua. Jadi saya lebih suka kayak yang di rumah udah cewek ribet, udah sama cowok temennya gitu. Dan dengan temen sama cowok, saya belajar jadinya jadi seperti cowok gitu. Nggak berasa, nggak baper, nggak. Jadi karena cowok itu apa yang diomongin, udah diomongin aja gitu. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan karakter saya jadinya lebih ke arah cowok gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Tia. Oke, tapi nanti lain halnya kalau misalnya nih Mbak Penny diduetkan sama eh Tefani nih, Mbak Penny sama Tefani nih, karena emang dari dua sisi. Kalau dari FBI itu mungkin ada analisisnya nih, kalau Tefani udah mulai kecowok-cowokan nih. Jadi sebenarnya tuh teh dampaknya itu kalau di presentasi ada nggak sih kayak presentasinya berapa dari lingkungan atau dari genetis? Presentasi nggak bisa teh, karena kan kalau untuk traits atau ciri-ciri ini kan dia spektrum jatuhnya. Kalau spektrum itu kan luas Hmm, ya, kayak gradasi hmm, warna tuh, gradasi warna nggak terlalu pink, nggak terlalu merah. Jadi kita ada di mananya. Jadi makanya tadi saya bilang karakter itu bukan baik atau buruk, tapi bagaimana menempatkan karakter itu dalam satu situasi. Jadi bukan berarti orang pendiam itu nggak baik dan orang yang suka hmm. ngobrol, ngoceh mulu itu
nggak baik juga gitu. Jadi orang yang suka ngobrol nggak paham itu mungkin bisa diarahkan jadi presenter, bisa diarahkan jadi pengacara, bisa jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti oh kamu harus berada di paling tinggi atau di paling rendah gitu. Jadi dia bisa karena dia spektrum, jadi bisa di antaranya kayak gitu. Nah, nih Nanti seperti nyambung komennya dari ke Teh Putri bakat. nih. Aku kadang lebih ke perasaan tapi bisa juga jadi pemikir tergantung situasi. Betul, betul, Cakep. tergantung Nih. situasi, benar sekali Mbak Putri, Iya, benar, berarti karena Teh Putri normal. tergantung situasi. Cuman mana yang lebih dominan, kadang-kadang kan suka gitu ya, mana yang lebih Ya, dominan, iya cepat betul. reaksinya mana yang lebih dominan kayak gitu. Dan kita ngelihat itu bagaimana mengenali orang lain adalah dengan observasi. Jadi nggak bisa cuma satu kali ketemu, oh si Anu tipenya gini nih, gitu nggak bisa gitu. Hmm. Memang harus observasi. Jadi ada konsistensi yang dilihat sehingga kita paham, oh orangnya gini, karena keseringan kalau ini terjadi reaksinya ini gitu loh. Jadi Hmm, hmm, hmm. bisanya kita nyambung setelah kita tahu orang itu kenal lebih lama. Kan dalam hadis juga ada kan kalau kita mau kenal orang dengan lebih baik, melakukan perjalanan dengan mereka, berbisnis dengan mereka, satu lagi apa ya? Saya lupa. Nah, itu dengan Jalan-jalan, itu makan iya bareng. jadi itu konsistensi kita bisa siapa yang pelit siapa kagak ya Teh ya. Saya yang makan. Nah, ya gitu. Begitu, betul tuh Mbak Putri. Tapi kalau untuk menentukan apa karakternya orang itu memang harus konsisten observasinya. Jadi nggak bisa serta-merta kita ngelihat, oh dia tukang ngobrol nih. Kebetulan mungkin energi dia saat itu banyak, dia ngobrol banyak hari itu. Tapi next day ternyata dia lagi males aja nggak ngomong. Cuman kalau kita kenal sudah dekat, observasinya cukup, waktunya cukup untuk observasi, baru bisa kita, oh ini tipe orangnya kayak gini gitu. Nah, kalau di psikologi, ilmu psikologi, mereka punya namanya apa ya, kayak kuis atau kayak kuis nanti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menentukan, dan itu bisa dilakukan oleh benar-benar psikologi praktikal yang memang punya apa ya, punya izin untuk praktek. Kalau saya kan enggak ya, kita semua di sini hanya orang yang suka belajar aja. Kita di sini belum praktisi. Jadi kita belum bisa Kan temanya menegakkan ongoing. diagnosa. Temanya ini ongoing Ongoing, nih tahun ini nih. Iya, iya nanti ongoing. bisa Kita belum lah. bisa menegakkan diagnosa. Iya, kita cuma bisa menerka gitu loh. Kita masih Google. Gitu. Nih, ada Benar. pertanyaan itu bener. Dari teori Big Five itu masing-masing poin ada 2 tipe. Iya, Mbak Fen ya. Jadi dari Iya, teori jadi Big Five kalau itu dari teori Big Five tuh Teh Fani bukan ada dua jatuhnya, cuman dia seperti yang saya sampaikan tadi jatuhnya spektrum, jadi bisa lebih tinggi, bisa rendah gitu. Kalau orang yang tinggi, misalnya nih teori Big Five yang pertama, poin pertama itu openness, keterbukaan. Nah, keterbukaan itu ada dua, bisa yang kalau terlalu tinggi poinnya itu bisa jadi orang yang inovatif. Tapi kalau yang terlalu rendah akan jadi orang yang konservatif. Tapi kalau dia spektrumnya di tengah-tengah nih, jadi kan ada skor ya, kayak skor 0 sampai 10 misalnya. Kalau terlalu tinggi, 10 misalnya poinnya berarti orangnya inovatif. Kalau terlalu rendah berarti orangnya konservatif gitu. Cuman kan ada juga orang yang di tengah-tengah nih. Ada orang yang antara 2 sampai 8, kadang mau, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak gitu kan. Jadi kan karena dia spektrum, kalau dilihat dari yang terendah dan tertingginya memang dua. Tapi dia punya spektrum yang di tengah-tengah, yang ada orang yang kadang-kadang tidak terlalu kuat, kadang tidak terlalu rendah juga kayak gitu. Terus iya, untuk kayak pintu mungkin. ya traits yang kedua kesetiaan. Ada orang yang kesetiaan ini maksudnya consistency itu orang yang selalu kalau di Indonesiain kesetiaan ya, consistency itu Bucin, bucin. sebenarnya enggak, sebenarnya itu orang yang terorganisir gitu loh. Kalau dia tinggi traitsnya, ciri-cirinya tinggi, lebih angkanya tinggi, itu orangnya terorganisir dengan baik. Tapi kalau enggak, yang paling rendah itu orangnya ceroboh gitu. Hmm. Terus kalau orang yang eh, misalnya extraversion, yang traits ketiga, kalau orangnya itu tinggi traitsnya, itu berorientasi sosialnya itu lebih tinggi, lebih suka ekstrovert. Nah, kalau yang rendah jadinya tertutup gitu.
Tapi kan kalau misalnya di teori yang sering Dokter Aisyah jalan itu kan antara dua, kalau nggak ekstrovert, introvert gitu kan. Sementara kan manusia ini spektrum, manusia ini nggak bisa cuman oh dia tertutup doang. Karena ada manusia yang sebenarnya kemana aja dia bisa masuk, tapi level energinya nggak sama gitu loh Teh. Hmm, level Jadi energinya gak sama. iya, karena manusia itu benar-benar apa ya, individunya unik kan. Jadi nggak bisa ditentukan, oh Hmm. kamu ekstrovert, kamu introvert. Berarti kalau kamu nggak suka ngomong, udah pasti kamu Hmm. introvert. Padahal Hmm. belum tentu gitu loh. Karena tergantung energi levelnya juga, yang energinya benar-benar zero, nol kah, atau energi yang benar-benar 100 kah. Ada orang yang 60, 50 energinya kayak gitu. Jadi mungkin makanya kadang-kadang nggak bisa akurat kalau kita sendiri yang melakukan, makanya harus ke Hmm. psikolog atau psikiater. Karena spektrumnya itu kan luas untuk menentukan kemana lebihnya. Kalau kayak saya misalnya ya, ambil contoh saya aja, biarlah jadi bahan percobaan nggak apa-apa. Yes. Bahan nggak apa-apa. Kalau Gimana? dari personality rate yang 5 itu, saya itu dari ekstraversinya 74%. Lalu agreeableness-nya itu orang yang mudah untuk sepakatnya itu 83%, jadi termasuk orang yang patuh. Untuk consciousness-nya 84%, neuroticism-nya 9%. Neuroticism ini lebih ke emosi. Jadi emosi saya rendah artinya saya bisa menangani stres lebih baik, kayak gitu. Hmm. Terus openness saya cuma 18%. Nah, jadi nggak semua orang itu punya 100, 100, 100, 0, 100, 0 gitu. Angka ini didapat dari tes, betul, tes khusus. Ada tes khususnya, Teh. Nah, tes khusus harus dilakukan, nanti ada tesnya, ada tesnya, ada nanti ada Tuh, linknya, nanti di pengen share nyoba ya. katanya. Pada nyoba semuanya. Oke, sebentar ya. Mana ya hasil dari yang 80? Saya bagiin ke sini bisa nggak ya? Soalnya Tuh ini di kan, handphone asik saya dapat nih. oleh-oleh nih. Kita jadi bisa. Tapi tesnya emang tes gratis, Teh? Apa harus berbayar? Gratis, gratis, gratis. Pakai bahasa Sebentar ya. Inggris nggak Iya, pertanyaan-pertanyaannya? iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Sebentar. Pakai Itu bahasa Inggris. dia. Tolong terjemahkan sekalian bisa nggak? Oh, kalau itu berarti perlu satu persatu ya. Sebentar. Nah, Saya kirimin ke sini oke. dehnya. Bisa lah nanti dikoordinir gitu. Nanti kita Bisa lah bisik-bisik ya. beberapa ya, Mbak Min ya. Bisik-bisik tetangga boleh lah ya. Bisik-bisik Baik kalau tetangga. gitu. Jadi gitu, nanti saya cari ya, soalnya masih di handphone, nanti dicari. Jadi setiap orang itu beda levelnya, jadi nggak bisa disamain. Makanya itu artinya performance setiap orang juga beda kan. Makanya ada yang bukan berarti dia nggak bisa, tapi performance-nya aja nggak sampai di 100% kayak gitu. Karena tadi, karena traits-nya nggak mencapai ke maksimalnya seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak baik atau enggak. Jadi untuk mengenali karakter itu, oh orang yang suka sedih itu baik nggak sih? Bukan berarti nggak baik Hmm. juga gitu. Cuman dia harus tahu aja menempatkannya di mana agar dia bisa Mm-mm. seimbang untuk kesehatan dirinya dan mentalnya juga gitu. Suruh Jadi terjemahin siap. di tes itu bukan hanya mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi diri, tetapi juga bagaimana nih kita ke depannya harus kayak gimana gitu ya, Teh ya. Iya, jadi kan kita harus mengenali diri kita, observasi. Misalnya nih, observasi diri sendiri dulu, biar kita tahu gimana berinteraksi dengan orang lain. Saya nih kalau misalnya ada deadline atau ada hal-hal yang benar-benar mendesak, gimana reaksi saya gitu. Kenali diri kita dulu. Jadi untuk mengantisipasi agar kita tidak di titik terendah, kita udah tahu duluan gitu. Karena saya tipe orang yang seperti ini, langkah yang saya harus ambil adalah persiapkan diri dulu misalnya, kayak gitu. Gitu, teteh-teteh. Aku energinya sesuai mood. Iya, sesuai mood. Nah, nah satu lagi dari teori psikologi, eh, untuk mood itu sendiri suka ada kalau kita psikologi suka kalau ada terapi, kalau misalnya ada namanya CBT terapi, cognitive behavior terapi, itu mood itu suka disuruh diabaikan gitu. Jadi diabaikan dalam artian Hmm. karena mood itu datangnya kan
tidak apa ya, tidak logikal ya. Kadang-kadang lagi males aja, itu moodnya gitu. Tapi jangan ikutin mood, tapi ikutinlah rencana. Makanya hari-hari itu perlu direncanakan. Hari ini mau ngapain aja, tulis apa aja tasnya, apa aja goalnya yang harus dikerjakan. Ada yang namanya SMART goal. Harus ditulis ya. SMART goal itu artinya sesuatu yang kita rencanakan dalam harian, tapi dia measurable, artinya bisa kita, nggak harus yang goal tinggi, gede. Misalnya nih hari ini saya merencanakan saya harus bisa jalan kaki 15 menit. Sesuatu yang measurable, sesuatu yang bisa kita ukur, kita mampu nih gitu. Nah, kalau sudah buat planning harian seperti itu dan diikutin terus, pas moodnya nggak baik, tetap ikuti planningnya, jangan ikuti moodnya gitu loh. Kalau dalam psikologi seperti itu, karena kalau kita ngikutin mood, alhasil nanti eh, apa yang kita rencanakan atau goal dalam hidup kita sendiri itu akan menumpuk dan tidak terpenuhi. Kalau sudah itu terjadi, akibatnya bukan mood lagi, tapi stres. Kalau ngikutin Betul, mood melulu, hormonnya. kalau ngikutin mood melulu, jadi kita artinya menabung kegagalan nantinya, apa yang kita tunda-tunda gitu loh. Nah, ujung-ujungnya stres. Nanti ke psikolog lagi. Yang banyak duit nanti psikolog. Menang Yang banyak maksud duit, menang banyak duit. angka itu udah bener. Apalagi nih Teh, selain lingkungan, karakter dipengaruhi faktor keluarga. Iya, benar Mbak Putri. Keluarga itu kan jadinya lingkungan juga, lingkungan terkecil, lingkungan terdekat. Nah, itu keluarga itu mempengaruhi. Bahkan genetik juga seperti yang saya sampaikan, genetik juga mempengaruhi. Misalnya ayahnya memang orang yang punya watak misalnya cepat marah, emosinya cepat tersulut, bisa jadi anaknya juga sama. Tapi kembali lagi tadi, kalau lingkungan lainnya menunjukkan hal yang berbeda, dia bisa melihat membedakan karena kan manusia dibekali dengan akal ya. Jadi kan kita bisa ngelihat nih comparison, oh di rumah papa kayak gini enak nggak sih? Terus tapi di luar orang lebih aman, misalnya orang lebih lebih sabar, misalnya atau di sekolah guru lebih sabar. Makanya kadang-kadang dengan pembanding itu, karena manusia, anak itu punya akal untuk berpikir, suka membandingkan, nanti jadi malah lebih dekat ke orang lain ketimbang keluarganya. Nah, gitu loh. Karena dilihat, oh papanya nggak sabaran, emaknya nggak sabaran, mendingan sama teman yang sabar dengerin gitu loh. Jadi, nah, dari situ dia akan mencoba, tergantung nih manusia, karena manusia tadi semua ada di tangan kita. Nah, manusia nanti yang milih, mau gimana? Oh, mau ngikutin bapaknya kah? Atau mau ngikutin yang baiknya, seperti itu. Karena ada, bahkan orang yang kembar identik, benar-benar kembar identik, tidak bisa dipisahkan, genetiknya sama, itu bisa punya karakter yang berbeda. Bagaimana cara mereka merespon lingkungan mereka sendiri, kayak gitu. Yang bapaknya kriminal, belum tentu anaknya jadi kriminal. Ada dua kemungkinan, bisa jadi anaknya kriminal, atau bahkan anaknya jadi polisi. Karena dia nggak suka apa yang bapaknya lakukan. Dia mau jadi penegak hukum misalnya. Jadi memang lingkungan itu berpengaruh, tapi kita dibekali akal juga kan untuk bisa melihat dan membandingkan. Jadi ini baliknya kalau ke situ, kalau masalah faktor keluarga tadi itu nanti baliknya ke masalah respon emosi, flight, freeze, atau fight, ya kan? Nanti balik ke situ lagi. Oh, dengan situasi seperti ini aku mau bertahan, aku mau pergi saja, atau aku mau fight gitu loh. Benar-benar memperjuangkan apa yang ada gitu loh. Gitu, Teh. Dan itu Gitu deh, Teh. adalah bebas ya. Maksudnya itu jadi itu adalah salah satu kebebasan kita. Jadi kadang kayak ada apa sih anak yang broken home, tapi Ya, ada yang akhirnya dia juga ikutan broken apa jadi orang tua yang broken ya. home, tapi ada juga yang malah jadi apa ya langgeng gitu ya teh ya, teh. Gitu. Iya, karena dalam hidup Jadi tuh kan Teh, kita ketemu orang itu banyak ya Teh, bukan cuma dalam keluarga. Kita ketemu teman di sekolah, kita ketemu teman di jalanan, kita ketemu teman di mana-mana, kita ketemu orang. Jadi tergantung kitanya, Allah membekali kita pikiran, membekali kita akal, pikirkan mana yang lebih baik gitu. Kadang orang kan suka menyalahkan keadaan, oh iya aku kan dari keluarga yang nggak baik, aku kan dari keluarga ini yang pusing bodoh amat gitu. Tapi ada orang yang berpikir sebaliknya, aku udah datang dari keluarga yang seperti ini, aku harus lebih baik gitu loh.
Jadi tergantung kitanya yang mau milih mana gitu. Jadi kalau ini bicaranya lagi kembali kayak kata Teh Fani, dibalikin ke fitrah, sebenarnya memang harus balik ke fitrah. Fitrahnya kita manusia itu sepertinya mau apa ujung-ujungnya gitu loh. Kalau kita mau baik ya baik, kalau kita mau buruk ya buruk. Jadi kalau dibilang takdir manusia itu bisa dirubah. Takdir Mhm. bisa dirubah kan? Nah, itu dia tadi baliknya ke situ gitu. Kalau memang mau ngerubah ya bisa kalau kita mau gitu. Kalau enggak ya udah ikut aja. Karena Allah tuh ngasih sebenarnya kalau yang paham sains kan ada teori parallel universe ya. Jadi ada dua. Kalau misalnya sebenarnya kita nih punya pilihan. Kalau kata orang, udah memang jalannya begini, enggak, karena kitanya aja yang milih jalan ke situ gitu. Kalau kita milih ke jalan yang lain, bakal lain lagi jadinya gitu loh. Gitu. Iya. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu gitu. Makanya saya bilang Iya. saya lebih ke pemikir daripada perasa. Oh, kalau saya melakukan kesalahan, saya langsung aku yang milih kok, ya wajar lah aku yang salah gitu loh. Saya lebih ke situ, enggak yang Pak gara-gara ini, gara-gara itu. Enggak, saya lebih ke sayanya aja. Saya yang punya kontrol atas diri saya, orang lain nggak punya kontrol atas saya. Kalau orang lain menyakiti saya nggak perlu orang lain minta maaf ke saya, tapi saya harus minta maaf ke diri saya. Kenapa saya izinkan orang lain menyakiti saya? Kan gitu kan? Gitu jadinya. Oke, jadi jangan izinkan orang lain menyakiti Nih, kita. jadi saya teringat. Saya teringat akan curhatan orang gitu, curhatan temen gitu yang dia tuh kayak merasa sakit hati kayak merasa apa ya sama temennya itulah apa dia merasa sakit hati gitu. Dan saya ngerasa emang temennya itu harusnya minta maaf, tapi dia nggak minta maaf gitu loh. Jadi para teman saya yang jadinya ngobrol ke saya, nah saya nasihatinya kayak gimana? Udah saya tuh bilang tuh kayak gini, udah kita mah emang wajib minta maaf, tapi kita kan nggak wajib memaafkan. Betul, kalau itu juga saya satu setuju. Saya nggak pernah memaafkan orang lain kalau orang itu tidak minta maaf sama saya. Itu doang. Jadi kalau dia datang minta maaf, saya maafkan. Saya pemberi maaf. Tapi kalau dia tidak pernah minta maaf, jangan harap kata maaf keluar dari mulut saya. Itu satu. Dan Luar biasa sekali. iya, saya karena nggak mau ambil pusing, nggak mau habiskan energi saya untuk memikirkan kenapa ya dia nggak minta maaf, kenapa ya, oh ya, buat apa gitu loh. Karena saya nggak bisa ngontrol dia, saya lebih fokus ke apa yang saya bisa kontrol. Saya sekontrol diri saya, ya udah kontrol aja diri saya gitu loh. Dan saya bisa hidup tanpa permintaan maaf orang lain. Kan saya nggak mati Hmm. kalau dia nggak minta maaf gitu loh. Saya kasarnya gitu, makanya saya bilang, saya orang yang memang ngomongnya nyablak plus plus gitu apa yang ada ya nggak bakal mati kok dia nggak minta maaf lanjut gitu kan yang Hmm. nyari duit sendiri gitu kan jadi saya nggak pernah terserah gitu. Nah kalau jadi pernah pengalaman pribadi temen nanya kok kamu gimana dengan si Anu kata gitu kan nggak ada hubungan masa nggak dimaafin move on lah udah move lah gimana kagak move on hidup saya sudah sejauh ini gitu kan move on tapi orang selalu beranggapan kalau kita tidak memaafkan berarti kita tidak move on. Mhm, mhm. Hal yang buat saya nggak Karena masuk akal. definisi memaafkannya yang beda teh kayak gitu. Jadi Nah kalau itu kalau orang mungkin ya cenderungnya kalau memaafkan kita bisa deket lagi gitu, kita bisa ya hai buat apa? lagi. Kalau Set kalau boundaries kalau ya kan? kalau Mbak Feni mungkin orangnya bukan seperti itu standarnya. Iya, Oke, makanya buat apa? Udah tahu dia nah, toksik, udah tahu dia cuma jadi nyampah dalam hidup, buat apa nyimpen-nyimpen sampah gitu. Udah buang aja nah, cut, selesai gitu loh. Jadi mm-mm. nggak move on maksudnya gimana? Saya bilang kan, iya harus dimaafkan, ikhlaskan. Allah itu pemberi maaf. Itu Allah, bukan saya manusia. Lah, Allah saja tidak menerima taubat kalau kita nggak minta taubat. Gimana sih? Lah gitu. Lah, Luar biasa jadi sekali ya. Hati-hati ini episode termain blowing. ya kan disuruh melebihi Allah kan nggak mungkin saya bilang. Kalau dia datang minta maaf, saya maafkan. Kalau dia nggak minta maaf lah, saya mau ngasih maaf ke siapa gitu loh kan. Nah, suka kayak gitu. Manusia kita tuh suka gitu. Jadi bukan berarti kita tidak minta maaf, orang tidak memberi maaf itu dia tidak move on. Ada orang yang memang sudah konten aja sama dirinya sendiri, udah cukup dengan dirinya sendiri, udah gitu. Nggak perlu maafnya dari dia. Karena apa sih yang kita harapkan dari orang yang udah nyakitin kita? Berarti kan otaknya nggak nyampe tuh sampai dia nyakitin kita kan berarti otaknya nggak nyampe.
ya kan? Kalau otaknya nyampe, dia nggak akan sampai menyakiti orang lain. Oh, jangan begini, orang lain akan tersakiti. Nah, apa yang kamu harapkan dari orang lain yang pikirannya nggak nyampe? Minta Dia nggak mungkin dia minta maaf kalau dia otaknya nyampe, dia nggak akan sempat menyakiti gitu loh maksudnya. Ngarepin lagi dia minta maaf. Tunggu lah ya. Ini jadi berapi-api sekali sepertinya. Sekarang Mbak Fedi sudah mulai berkeringat. Ya gitu. Iya, iya, berarti bener ya. Saya ada teman, berarti saya nggak salah-salah amat ya ngobrol kayak begitu ya. Tapi emang Iya. saya juga dengar dengar ucapan itu dari salah satu ustadz, kalau nggak salah Ustadz Felixio gitu ya, di salah satu podcastnya. Mm-mm. Memang ya seperti itu gitu loh. Oh, ya udah ya gitu. Ya kita mungkin kita bisa memaafkan, tapi kalau kalau aku ya, kalau aku bisa mungkin ya memaafkan, tapi untuk dekat lagi tidak gitu. Ataupun misalnya untuk bisa apa ya, intens berinteraksi lagi, apalagi yang dulunya misalnya sahabat deket banget, kayaknya sepertinya kita sudah sampai Mm-mm. di sini. Betul, betul. Berapa orang di dunia ini? 7 billion, 7 miliar orang. Ya kan? 7 biliar, biliar. Saya lupa bahasa Iya, Indonesianya. katanya tuh Saya kan, memaafkan bukan berarti melupakan. Iya, kalau melupakan itu ya, namanya udah pikun. Jadi cukup banyak orang di dunia ini, hilang satu nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. aduh, ini kok kayak lagi nggak remak-remak harap kalau bahasa Sundanya. Ya. Iya, Memaafkan betul. terus Harus kembali seperti kembali. semula. Iya, betul Di dalam sekali agama teh. kan juga begitu, bahkan boleh kok. Sedangkan nggak usah ya dengan orang lain dalam agama. Sedangkan dengan mertua aja dalam agama disarankan dipisahkan agar menghindari Hmm, konflik, apalagi dengan orang hmm, lain gitu loh. iya, Orang lain yang iya. nggak ada sangkut pautnya sama hidup kita ya udah nggak apa-apa. Memutus Hmm, silaturahmi itu bukan berarti orang yang lagi baik-baik kita putusin silaturahminya, iya salah. Tapi kalau hmm. emang Nah, itu. kita ini ya nggak masalah gitu. Dalam agama tidak cari dalam Quran dan hadis tidak ada hukumnya wajib untuk memaafkan. Kalau bisa lebih baik. Tapi kalau orang yang nggak minta maaf gimana? Lagi sorry lagi Mbak Feni. Sudah, jangan meng-hire orang. Gitu. Jadi nggak penting dia mau minta Ini maaf beneran atau enggak, jadi gosipan kita penting nih juga malam kita nih ya. mikir. Iya. Perempuan bisa memaafkan tapi tak mudah melupakan. Itu mungkin nanti kalau kita udah pikun mungkin bisa melupakan mungkin Mbak Lilik. Ah, Kalau melupakan itu emang nggak mungkin sebenarnya ya. Memang tidak akan mungkin karena memori kita tidak didesain seperti komputer yang bisa delete, hapus, habis gitu. Karena memori itu memang melekat di kepala kita. Yang ada mungkin adalah kita abaikan gitu. Jadi misalnya kita punya memori nih yang nggak baik, itu kita abaikan aja, taruh ibaratnya taruh kayak di dalam satu lemari, taruh di sudut nggak usah dilihat-lihat lagi gitu. Tapi tetap ada di situ gitu. Jadi nggak akan pernah hilang sebenarnya. Kalau ada yang ngulik lagi, makanya dalam psikologi ada yang namanya trigger. Trigger itu kayak orang yang udah punya depresi, punya anxiety, terus dia udah aman nih, tiba-tiba ada yang Mhm, nge-trigger, ada yang ngepoking balik tuh, di mhm, cuil balik nih kesakitannya, dia mhm, akan balik lagi gitu. Jadi bukan berarti dia melupakan, tapi dia menyimpan atau apa ya namanya, diignore aja gitu, disimpan di sudut mhm. aja gitu. Diabaikan. Saya nggak mungkin, Oke. iya nggak mungkin untuk dilupakan. Mhm. Ih, Masya Allah sekali ya. Semakin hangat Iya, perbincangan kita malam ini. Oke, Teh. iya. Tadi kan karakter sama watak itu kan dua hal yang berbeda ya, Teh. Ya. Tadi kalau nggak salah Mm-mm. karakter itu berhubungan dengan genetis, kalau watak atau kepribadian itu berdasarkan lingkungan. Tapi dua-duanya itu menyatu dalam satu diri. Mm-mm. Nah, lalu apakah Iya. bisa misalnya? Kan berarti kalau yang namanya karakter itu berarti kan kalau sesuatu yang genetis dia itu nggak bakalan hilang ya, Teh ya. Hmm. Nah, sedangkan kalau watak kepribadian itu mungkin bisa hilang. Nah, terus bagaimana? Apakah bisa sebuah kepribadian itu menjadi watak gitu? Eh, Treatmentnya itu harus seperti apa gitu? Paham, paham. Jadi teh sebenarnya walaupun itu dipengaruhi oleh genetik, itu masih bisa berubah. Dalam Al-Quran juga Hmm. disebutkan sampai umur 40, kalau udah 40 biasanya udah nggak bisa. Ya kan? Makanya suka Hmm. diingatkan hati-hati saat kamu mendekati umur 40. Udah berarti udah obsolete, udah selesai masanya. Nah gitu kan. Udah 40 teh, udah lebih 40 udah saya mah. Bapak ini pengen dicangka 25 ya.
Enggak, udah 42 Sudah. saya tahun ini. Eh, Aduh. jadi Iya, iya, seperti jadi harus banyak bergerak. apalagi masih kecil teh. Jadi otak itu seperti masih fleksibel. Jadi neuroplasticity namanya. Jadi masih fleksibel. Itu masih bisa dibentuk. Misalnya nih dia orang tuanya pemarah, tapi anaknya diambil dengan orang, misalnya diasuh dari orang lain yang punya eh, karakter berbeda. Si anak bisa ngikutin ke yang mengasuh dia gitu. Jadi memang genetik itu berpengaruh di awal, tapi kalau nurture-nya, nature dan nurture, nature-nya seperti itu, tapi di nurture berbeda, bisa menghasilkan outcome yang berbeda gitu. Jadi semua bisa Hmm, berubah. Apalagi kalau kayak brain itu, kalau untuk anak laki-laki itu sampai umur 18 tahun. Kalau perempuan, kalau nggak salah umur 20 laki-laki, 20-an itu masih bisa, 18-an, 20 itu masih bisa. Jadi kalau anak belum oh, gimana? mencapai dewasa, itu masih bisa dibentuk karakternya gitu. Karakternya masih bisa Hmm, dibentuk, dan pembentukan karakter itu bisa dilakukan kayak memang benar-benar memberikan contoh yang baik, contoh yang ideal. Banyak teori-teori dalam psikologi misalnya seperti memberikan reward, punishment dalam membentuk shaping tadi ya, ngebentuk gimana karakternya ke arah yang kita mau kayak gitu. Jadi walaupun nature-nya misalnya A, karena di nurture B, outcome-nya bisa jadi lain, bisa jadi C gitu. Oke, apakah itu terpengaruh juga Teh? Masih penasaran Teh. Jadi kalau misalnya Hmm. karakter, nah contoh karakter itu kayak gimana tadi Teh? Pemarah, terus Kalau karakter itu lebih ke eh, hasil dari keseharian. Misalnya hasil dari. eh, yang kejujuran itu karakter, Hmm, bisa hmm, karakter karena setiap hari misalnya lingkungannya mengharuskan dia misalnya di kantor atau apa, komitmen kesehariannya itu karakter. Tapi kalau kepribadian itu lebih ke emosi psikologis. hmm. Nah, kayak orang Gitu. marah, Berarti kalau marah kalau itu kan kayak emosi ya. Kalau orang emosian, pemarah, terus perasa, itu lebih ke emosi. Tapi kalau misalnya orang yang tepat waktu, orang yang teratur, terorganisir, itu lebih ke karakter. Karena terbentuknya hmm, karena lingkungan. Tapi kalau yang namanya kepribadian atau watak, itu lebih lebih kompleks pengaruhnya, termasuk pengaruh psikologi seperti emosi tadi. Ada yang orangnya penyedih, pemarah, gitu kan. Begitu. Nah, itu lebih emosi sih, Teh. Ini aku pernah oke dengar oke. kalimat tentang karakter, aktivitas yang dilakukan secara terulang. Iya, biasanya membentuk karakter itu nggak lama. Jadi karakter itu lebih ke kebiasaan biasanya. Kan tadi makanya di kantor tiap hari harus datang jam sekian. Itu jadi karakternya dia. Jadi udah terbiasa terbangun kayak gitu gitu. Jadi untuk membuat kebiasaan ini juga kalau nggak salah dalam psikologi ada yang 3 kali aja, kita 3 kali atau selama 30 hari berturut-turut melakukan hal yang sama, kalau nggak salah kita akan terbentuk karakternya kayak gitu. Jadi memang harus, kalau dalam psikologi itu ingin merubah sesuatu tuh memang lebih banyak journaling teh. Kita buat jurnal, kita ikutin gitu. Jadi itu memang memang membentuk gitu loh. Sama kayak kita buat kue atau buat apa gitu kan, kita mesti pelan-pelan ngebentuknya gitu kan. Dia akan untuk shape yang seperti apa kita mau gitu. Mau yang misalnya bulat, mau apa itu kita kita emang harus benar-benar dibentuk baik secara konsisten. Nggak bisa sekali udah besok berubah lagi, nggak bisa kayak gitu. Oke. Tadi ketika ingin mengubah sesuatu kita harus apa tadi tuh kayak journaling. Jadi Teteh salah satu triknya bisa salah satu triknya dengan journaling. Journaling itu kan Boleh menulis bisa Teh. journaling. Jurnal iya, misalnya sehari-hari ngapain aja, diary, membuat diary misalnya, observasi diri sendiri, oh hari ini yang membuat saya bahagia ini, oh hari ini yang membuat saya sedih ini, yang membuat saya kesel ini, yang membuat saya marah ini gitu. Jadi, nah setelah kita tahu apa aja, cek di balik itu kenapa gitu loh. Apa juga situasinya kayak apa. Misalnya hari ini saya cepat marah karena mungkin saya lapar. Atau saya cepat marah karena saya kecapean, kurang tidur. Jadi itu banyak lagi makanya kompleks sih sebenarnya Teh kalau mau seperti itu kompleks karena secara fisik juga mempengaruhi terhadap emosi. Makanya kalau kepribadian itu dan watak itu juga makanya jadi lebih kompleks. Karena selain selain Hmm. dia psikologisnya ada fisik juga gitu.
Kadang kita suka marah, kalau ibu-ibu apalagi kan, kayak yang pernah kita bahas, kalau udah kecapean gampang banget marah gitu. Jadi kalau udah tahu seperti itu, udah diobservasi keadaan kita, kondisi kita, berarti kita hindarin. Aku harus makan dulu, aku harus tidur cukup, biar aku nggak cepet marah gitu. Jadi memang kita observasi diri kita sendiri dengan jurnal. Kalau nggak gitu kan, Hmm. kalau tidak terdokumentasi dengan baik, kita suka lupa. Karena kita manusia ya, suka lupa. Itu memang udah kodratnya manusia, fitrahnya kita lupa. Nah, itu kalau itu nggak apa-apa tuh, minta maaf sama Allah. Nah, sudah seperti itu lupa. Nah, makanya suka journaling. Makanya tadi seperti yang kalau CBT itu, kalau dalam terapi suka dibilang jangan ikuti mood tapi ikuti planningnya. Apa rencana hariannya? Ikutin itu gitu. Nah, itu makanya kenapa disuruh seperti itu? Karena itu akan membentuk kebiasaan, akan membentuk karakter nantinya gitu. Refleksi diri, iya benar, refleksi diri gitu. Oke. Ah, jangan ikutin mood, ikutin rencana. Berarti kita harus Iya. punya rencana. Iya, buat aja Oke. tempel di kulkas atau di mana hari ini apa goalnya. Hari ini goalnya misalnya jalan keluar 15 menit buat me time saya. Atau hari nggak usah lama-lama juga, atau hari ini apa yang bikin kita senang, maunya ngapain gitu. Jangan sampai kita kehilangan sensasi bahagia untuk diri sendiri gitu karena sibuk dengan yang lain gitu. Mhm, Jadi mhm. harus direncanakan walaupun 15 menit, 30 menit, tapi kalau benar-benar quality emang bisa kita nikmati kayak gitu. Masalahnya kan kita magernya, nah magernya tuh harus dihilangin. Dilawan Nah, magernya. iya, iya itu godaan Kalau setan yang saya mikirnya terkutuk kan Teh, seperti itu. kita muslim itu sholat 5 waktu itu juga melatih kedisiplinan kan Teh. Karena memang harus mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, capek, males, ataupun sakit, wajib gitu loh kan. Wajib tiap hari kita sholat. Jadi prinsipnya sih dari situ, apa yang wajib harus diikutin, apapun moodnya, apapun perasaannya harus gitu. Tiap Jumat 2 pekan sekali ikut ngopas buat me time. Betul Yeay, sekali. Iya, betul betul, sekali. betul, betul. Iya, Gitu. karena kita ngobrol-ngobrol tapi berisi itu. Cocok kata Titi. Iya, Oke, jadi nah, tuh sudah. kayaknya sudah banyak pembahasan kita hari ini ya, udah ngalur ngidul, tapi masih masih Hmm, ya masih terkait ya. Gitu teman-teman. Observasi aja, Oke. sering-sering observasi. Kalau ke orang lain jangan apa ya, jangan asumsi. Saya juga suka bilang hindari asumsi, hindari dugaan. Dugaan itu tidak sama dengan kepastian. Kalau masih menduga-duga, tolong jangan dimasukkan ke dalam pikiran. Oh, si Anu mungkin, mungkin, mungkin itu jangan ngotorin kepala gitu loh. Kalau emang udah pasti, baru dipikirin gitu. Kan tipe yang bukan apa ya, karena akan sulit nanti kita akan jadi bias. Oh, si Anu kayaknya kayak gini deh. Kayaknya kan gitu. Observasi kita udah bener belum gitu. Udah akurat belum? Kalau belum, ya udah gitu. Percaya aja dengan apa yang orang bilang. Saya suka nggak gini. Misalnya kayaknya dia nggak suka saya deh, tapi dia nggak pernah bilang. Ya udah percaya aja apa yang dia nggak pernah bilang kok. Percaya aja dia suka sama saya. Nggak usah pikirin kalau dia nggak suka gitu. Karena dia nggak pernah bilang. Kecuali kalau dia Tapi kan bilang. perasaan teh, perasaan wanita. Nah, itu dia yang bikin wanita tuh suka stres, suka merasa melulu. Makanya kita nih di sini hari ini supaya nggak ngerasa melulu gitu. Karena belum tentu yang kita duga-duga itu. Nah, kalau bener, kita suka kan, bener kan? Aku tahu, aku orangnya gampang kok. Bisa kok aku ngenalin orang. Aku paling gampang lah tahu sifat orang. Suka gitu kan? Manusia perempuan nih apalagi. Gampang deh Hmm, kalau ngenalin orang. Begini aja aku udah tahu udah tipenya begini. Kan orang iya. masih banyak faktor lain yang menyebabkan dia seperti itu pada hari itu gitu loh. Misalnya nih ketemu orang yang sebenarnya cuma punya baju ada 7 helai dan ketemu sama dia tuh setiap hari Selasa dengan baju yang sama. Misalnya, terus kita punya asumsi gini, dia pasti nggak punya baju ini doang bajunya gitu loh. Padahal dia punya baju 7, tapi dia lebih suka orangnya terorganisir yang setiap Selasa pakai baju warna putih. Dia memang kayaknya sukanya warna putih. Ketemu dia pakai baju itu mulu, nggak ganti-ganti. Kayaknya nggak punya baju deh. Kayaknya perlu ditolong deh. Makanya kasihin baju. Kasihani deh. Kayaknya perlu Gue dikasihani deh gitu.
promosi baju. Iya, padahal dia nggak tahu Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu tiap hari bajunya itu mulu yang dipakai. Iya kan? Itu mulu nggak pernah ganti karena bajunya sama. Dia nggak mau pusing mikirin mau pakai apa hari ini. Dia mau pikirannya fokus ke apa yang bisa menghasilkan produktivitas yang baik gitu loh. Kan ada orang yang waktunya habis di depan kaca 1-2 jam cuma mikirin, oh ini nggak bagus ganti lagi, oh ini nggak bagus ganti lagi gitu loh. Ada orang yang lebih ringkas kayak gitu tadi, kayak si CEO Apple yang sebelumnya juga gitu, bajunya hitam terus, nggak pernah ganti, hitam mulu gitu, dan nggak pernah tuh pakai logo-logo branding segala macam karena dia udah punya goalnya sendiri gitu. Goal aku bukan itu gitu. Jadi nggak bisa asumsi oh orang yang tiap hari pakai baju ini miskin nih perlu dikasihani, padahal nggak tahu hartanya setengah gitu kan. Nah itu tadi asumsi, dugaan itu dihindari untuk kita supaya kita nggak berburuk sangka. Nah, suuzon, husnuzon, nah itu dari agama. Makanya balik-baliknya semua ke agama sih sebenarnya banyak. Iya, Artinya nggak boleh suuzon, nggak boleh ini, belum tentu gitu kan. Gitu. Masya Allah. Jadi Nah, ternyata back to kita kembali lagi ke agama kita ya, benar ya. Jadi agama iya. itu benar-benar penting gitu loh, karena Mm-mm. di zaman sekarang ini ya banyak orang yang akhirnya apa ya merasa sia-sia hidupnya gitu. Padahal mungkin Mm-mm. yang harus dia lihat cara pandangnya mungkin dari yang lain gitu kan. Gitu. Karena mungkin dia Mm-mm. nggak punya cara pandang yang lain. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau merasa dia sia-sia. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini tentang mengenal diri. Nah, Ketemu lagi. skill teh untuk minggu depan, untuk 2 minggu ke depan, kita mau ngebahas apa teh? Bahasa kasih. Ayo, siapa yang Ah, mau berkasih? Ya. bahasa kasih. Nah, yang sekarang masih ngejelimet nih soal perasaan aku itu udah sebenarnya gimana tuh perasaan gitu. Aku emang kalau milih baju ya 2 jam bener gonta-ganti karena perasaan aku Iya sebenarnya nggak pede aja sih sebenarnya teh. ngerasa gak Maksudnya pede. iya kayaknya nggak cakep deh pakai ini. Padahal orangnya itu juga gitu. Orangnya nggak ganti, bajunya doang yang ganti gitu loh. Kadang Asik. iya, kadang suka Aduh. kalau kalau minta izin minta maaf ya, suka bilang kalau dia jelek jelek aja, kalau udah cakep cakep aja. Itu lebih sadis. Jangan ditiru. Orang jelek bisa Iya, makanya cantik. diminta maaf dulu suka ngomong gitu. Pakai ini bagus nggak kak ya gitu kan suka nanya kan. Kalau Iya. dasarnya cakep dipakein apa aja cakep. Kalau dasarnya jelek mau digimanain aja tetep aja udah. Karena saya tuh orangnya emang gak suka ribet gitu kan. Iya. Biar nggak usah nanya lagi. Tergantung Anda merasa cantik atau jelek. Betul, pede. Yang bikin orang kelihatan cantik karena dia berjalan dengan penuh percaya diri. Jadi dia konten udah ngelenggang aja enak gitu. Kalau ada orang yang jalan terus bajunya ditarik-tarik nggak percaya diri itu kan risih amat ngelihatnya kan gitu loh. Jadi memang lebih ke pedenya kita aja. Kita yakin bahwasannya udah aku senang dengan diriku sendiri. Aku nih punya keunikan aku sendiri. Aku nggak masalah gitu loh. Karena kalau ngikutin standar kecantikan itu nggak akan pernah habis. Di eh, di kantor ada temen yang dia rambutnya punya masalah, kepalanya punya masalah, dia setiap hari pakai wig, nggak punya rambut. Dan anak dari trainer di kantor itu punya ada penyakit yang bikin rambutnya rontok sampai botak. Jadi kalau ngelihat standar kecantikan perempuan botak, gimana dong? Gitu loh. Jadi kalau saya bilang hidup itu jauh lebih besar, lebih daripada sekedar baju. Hidup itu banyak banget yang perlu diutamakan dari sekedar penampilan. Banyak gitu. Bukan tidak penting, tapi tidak menjadi prioritas utama gitu loh. Penting, tapi bukan prioritas gitu. Bukan tidak Gitu. penting, tapi tidak menjadi prioritas utama. Hmm. Catet buat Tet. besok di status atau status malam ini. Quote of the dead. Gitu. Iya, iya. Jangan lupa taruh di IG ya, dipotong. Iya, mention. Mention. Insya Allah nanti di Teman-teman 2 minggu maaf ke ya, depan. ini jadi ngoceh sendiri nggak ada yang nanya lagi sih semuanya. Mungkin pada Ya, pada udah nih ya, udah paham udah konten sama diri masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita bareng-bareng ngobrol hari ini ada menambah sedikit
perbendaharaan lagi tentang bagaimana kita menyiasati karakter diri dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Izin kita izin berarti ya udah kalau udah nggak ada lagi kita izin menyudahi ya Teh ya. Iya, iya, tentu saja. Jangan lupa ada closing statement, Teh. Silahkan. Di 15 terakhir ada closing statement nih dari Teteh. Karena kan menyangkut mengenal diri, oke, kita mengenal diri kita dan akhirnya kita nanti akan mulai beranjak ke mengenal pasangan kita, mengenal anak-anak Hmm. kita. Dan itu pasti akan terpakai banget ilmu-ilmu ini tuh kan, kayak gitu. Buat Teteh sendiri nih, apa Hmm. sih closing statement-nya deh buat kita gitu. Eh, yang tadi Teh balik lagi dugaan dan kepastian jangan dicampur adukan. Jadi jangan karena kayak kita sama suami nih kayaknya suami nggak peduli deh. Belum tentu gitu loh. Karena cara dia mengkomunikasikan perasaannya kan juga beda gitu. Oh kayaknya dia nggak peduli deh. Kayaknya udah dikasih kode nggak ngerti-ngerti deh. Karena bahasa kita beda. Mungkin dia nggak ngerti dengan kode. Mungkin dia ngerti dengan diomongin langsung gitu loh. Oh harus pakai kode, harus pakai ini enggak gitu. Jadi yang menyakiti kita itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena kita yang udah berprasangka duluan, oh kayaknya dia nggak paham, oh kayaknya dia nggak ngerti. Padahal kalau kita omongin, mungkin dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti kan udah diomongin, bisa jadi ngerti gitu loh. Jadi Iya. eh iya makanya jangan campur adukan antara dugaan dan kepastian. Jangan berasumsi agar tidak terjadi bias dalam memutuskan sesuatu seperti itu. Keren, Masya Allah. Keren banget nih kata-katanya. Jangan berasumsi, hindari Hmm, zon. Oke, betul. ya, Jangan campur adukan dugaan dan kepastian. Jangan berasumsi iya. Agar dan tidak terjadi bias dalam iya agar, dalam menilai orang agar tidak. itu. Jadi nggak bias kan penilaian kita karena asumsi kita Oke. sendiri kan belum tentu kan gitu. Kecuali sudah jelas memang disampaikan gitu. Terus jangan Oke. dengerin gosip katanya aborigin sukunya katanya jangan katanya itu jangan didengar deh pokoknya Oke, kecuali orang yang hindari ngomong langsung katanya. kecuali orang yang ngomong langsung kalau orang yang udah ngomong langsung baru baru terjadi komunikasi kalau orang yang ngomong langsung ke kita jadi bisa langsung diselesaikan gitu tapi kalau cuman katanya kalau kita punya intuitif misalnya nih kayaknya si Anu begini deh itu kan kita nggak bisa ini ya tanya aja langsung kalau saya orangnya tanya aja langsung minta izin ya nanya saya ada salah atau saya pernah berbuat salah kalau boleh ngomong ke saya karena intinya kalau kita salah nggak ada gunanya dia ngomong ke orang lain karena yang memperbaiki diri kita cuma bisa kita bukan orang lain gitu loh Teh Yeyen salah nih misalnya tapi ngomongnya ke saya loh saya mana bisa ngerubah Teh Yeyen gitu loh omongin aja langsung ke Teh Yeyennya Teh bisa berubah nggak Bener. kalau yang ini iya ke saya jangan gini ya Teh karena saya kurang suka kalau begini ke saya gitu karena dianya menerimanya belum tentu Teh Yeyennya salah nih tapi karena dia tipe yang tidak bisa menerima seperti itu dia nggak enak sama Teh Yeyen. Nah, mungkin dia Mhm. bisa komunikasikan Teh Yeyen kalau ngobrol ke saya jangan eh, mungkin jangan terlalu apa ya straight, Mhm. jangan terlalu langsung-langsung karena saya orangnya agak-agak sensitif. Nah, jadi kita tahu nih, oh kalau ke si Anu harus begini Mhm. gitu. Jadi jangan ke orang Nah, lain. Anu tuh gini banget deh, ini banget Teh Yeyen gitu. Nah, saya bilang angkat tangan, jangan ke saya nggak tahu Teh Yeyen ke Teh Yeyen aja gitu. Dan perlu udah kita perempuan sesama perempuan wajib mendukung perempuan karena kebanyakan perempuan lah yang menjerumuskan perempuan. Jadi jangan diterima gosip temen, suruh aja balik ke orangnya gitu loh. Kalau kita terima gosip temen dan kita memberikan saran yang tidak kita ketahui, sementara kita nggak tahu kan latar belakangnya, apa yang mempengaruhi faktor-faktornya, terus kita ngasih nih info, oh iya kayaknya emang orangnya begitu deh, udahlah kamu jauhin aja, itu udah dosa loh gitu loh. Kita nggak tahu menau, nggak paham tentang karakter yang dicurhatin, terus kita ngasih opini. Nah, gitu loh. Jadi kita perempuan nih lebih baik kalau ada teman yang curhat, disuruh langsung tanyakan ke orangnya langsung, jangan diterima gitu loh.
makasih ya udah cerita sama aku, makasih udah percaya sama aku ngobrol, tapi aku yakin kalau kamu ngomong langsung ke dia, kamu bisa menemukan solusi, karena aku tidak bisa memberi solusi atau merubah orang lain. Dan mungkin penilaian aku salah, karena aku tidak paham dia seutuhnya gitu. Wis, keren banget kalau ada kayak begini ya. Ya Allah, mudah-mudahan aku sebelum 40 sudah bisa seperti ini. Bisa, ayo kamu bisa. Bisa, pasti bisa, karena kita rajin bekerja. Aku ya, ini bikin lagi nih karena nanti Mbak Feni itu akan sangat sulit ditemui gitu nanti kalau di hari Jumat gitu. Jadi alhamdulillah nih Iya. malam ini mungkin Mm-mm. bukan jadi malam terakhir ya, Jangan jadi malam terakhir bagi kita, jangan teh. tapi mungkin Jangan. malam yang akan jadi Boleh berbeda kalau nanti nanti di malam-malam yang nanti lainnya boleh karena di akan adjust ya, di adjust Stefani pindah ke hari Kamis. Mungkin insya Allah tetap bisa ikut karena saya jadwal kerjanya Senin, Selasa, Jumat. Kalau dipindahin ke Kamis, insya Allah saya tetap bisa ikut gitu. iya, aku padamu Teh Feni. Sepeda betul. Oke, Tabarakallah, tabarakallah, siap-siap. alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Teh Feni atas waktunya, atas ilmunya. Ada yang baru mau baru masuk. Ya, tadi kayaknya kelempar Teh Putri. Iya, Teh Oh Putri gitu. keluar, Ya, terus iya. masuk lagi. Iya, Ya, siap. terima kasih banyak Teh Feni atas ilmunya, atas waktunya. Semoga apa Sama-sama. yang Teh Feni sampaikan menjadi jariah juga buat Teh Feni dan juga Amin ya Rabbal Alamin. menjadi semangat juga buat kita untuk bisa mengamalkannya. Insya Allah ini adalah salah satu majelis saling menasehati dalam kebaikan. Hmm. Semoga Allah menaungi dengan malaikat-malaikat dan mendoakan kita ya Amin selama ya Rabbal kurang lebih Alamin. berapa menit ya? Udah hampir 1 jam, Masya Allah ya. Satu jam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun mungkin terlalu ngegas ataupun mungkin saya terlalu Maafkan ya apa ya, teman-teman. Ini untuk kalangan terbatas. Kita saja. ikut kopas adalah orang-orang pilihan ya. Iya, Insya ngikut Allah ngapus orang-orang mudah-mudahan pilihan. kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa ngobrol parenting asik lagi di hari Jumat minggu depan. Oke, saya Allah. Rahmawati. Mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini Teh, wabarakatuh. poin dulu Foto, nanti Teh Fani pada bisa foto. buka cam ya teman-teman. Iya, 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 iya.